Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semua teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Meskipun masih dalam suasana pandemi seperti ini. Tetap jaga kesehatan. Kemudian kalau keluar rumah tetap ikuti protokol kesehatan seperti itu. Nah, kembali lagi di channel aku Arisandi Official. Kali ini aku ingin sharing pengalaman rencanaku gitu kan, waktu aku setelah lulus S1 gitu kan. Nah, biasanya teman-teman memiliki rencana sendiri-sendiri ya ketika sudah selesai dengan S1-nya gitu kan. Misalnya ada yang mungkin pengen langsung kerja di suatu perusahaan, baik di swasta maupun di negeri gitu kan, menjadi PNS atau apapun itu. Kemudian ada juga yang pengen langsung study gitu kan, lanjut studi S2, kemudian S3 gitu kan. Dan juga ada pengen, maaf ya, ini anakku sedang nangis tiba-tiba. Oke, tadi sampai mana? Oh iya, lanjut lagi. Tadi sampai ada yang setelah lulus S1 lanjut ke S2, ke S3. Kemudian ada juga yang setelah lulus S1 pengen menikah. Nah, sebenarnya mungkin setelah lulus S1 juga ada yang lain dan sebagainya. Nah, semua itu tergantung kondisi lain-lain ya, tergantung kondisi teman-teman pada saat itu. Untuk aku secara pribadi waktu itu memang aku setelah lulus S1 pengen langsung lanjut studi gitu kan, studi S2. Rencananya waktu itu ya pengen itu lanjut di luar negeri gitu kan. Nah, jadi aku lulus S1 itu di Kehutanan UGM tahun 2017, Agustus 2017 itu aku sudah gitu kan. Nah, sambil setelah lulus aku daftar beberapa beasiswa gitu kan. Awalnya coba daftar yang di luar negeri. Nah, sebenarnya setelah lulus S1 aku punya dua planning. Jadi ada planning A, kemudian ada planning B gitu kan. Planning A, aku pengen langsung lanjut studi gitu kan dengan beasiswa. Jadi aku batasi itu untuk untuk memperoleh beasiswa gitu kan. Aku batasi selama 1 tahun. Jadi ketika nanti dalam 1 tahun aku nggak dapat beasiswa, aku langsung masuk ke planning B, yaitu aku harus kerja gitu. Nah, biasanya kalau anak kehutanan tuh kan kerjanya di luar Jawa gitu kan biasanya, tapi juga ada yang di Jawa gitu kan, misal jadi penyuluh kehutanan atau kerja di perhutani gitu kan dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu beasiswa aku menjadi asisten dosen di laboratorium saat aku S1 dulu, bersama dosen pembimbingku waktu aku S1 dulu gitu kan. Setelah jadi asisten dosen ya mengerjakan beberapa proyek penelitian, kemudian membantu dosen ketika ada sampel-sampel masuk dari luar, kemudian kita analisis di kimia kayu gitu kan, dan lain-lain sebagainya ya, membantu teman-teman S1 yang lain untuk penelitian gitu kan, untuk kerjaannya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi pas saya dalam proses menunggu beasiswa, dapat beasiswa, sebenarnya saya sudah coba, sebenarnya ya nggak terlalu banyak ya mencoba daftar beasiswa ya. Pertama coba daftar beasiswa yang luar negeri ya. Waktu itu ada Impact gitu kan, Impact Scholarship. Aku lulus Agustus gitu kan, kemudian coba Impact yang deadline-nya November. Jadi
apa namanya, masih ada kesempatan waktu itu. Tapi waktu itu belum rezeki ya. Jadi Impact itu setiap tahun biasanya menerima 3 mahasiswa calon mahasiswa untuk bisa kuliah S2 di Jepang gitu kan, di Universitas Jepang. Biasanya jurusan natural science ya, biasanya itu yang nanti dicari gitu kan. Nah saya itu memang belum rezeki gitu kan. Kemudian November belum rezeki, ya sudah nggak apa-apa karena memang belum rezeki. Aku coba daftar beasiswa selanjutnya, yaitu mencoba beasiswa Mobusho. Jadi Mobusho itu yang program G2G, government to government. Jadi memang itu beasiswa ya seperti LPDP-nya Indonesia, tapi kalau Mobusho itu yang di Jepang juga gitu kan. Nah waktu itu kalau ditanya, Mas kenapa milih pengen lanjut studi S2-nya di Jepang gitu kan, karena memang pengalaman waktu S1 ya alhamdulillah ada kesempatan ya coba riset di Jepang itu selama setahun. Kemudian ya di sana saya riset, kemudian juga belajar bahasa Jepang gitu kan. Nah that's why kenapa waktu setelah lulus S1 pengen S2 di Jepang ya. Tapi lagi-lagi ya memang belum rezeki waktu itu, belum bisa lolos di beasiswa Mobusho yang G2G memang ya. Mungkin selain juga ada faktor X, misalnya kurang berkasnya, mungkin ada yang kurang maksimal atau apa lah. Dari situ, dari kegagalan yang Impact, kemudian kegagalan yang Mobusho, saya coba review kira-kira yang kurang apa sih, kemudian yang perlu dimaksimalkan apa gitu kan. Nah dari situ saya coba perbaiki beberapa aplikasi gitu kan, misalnya dalam penulisan CV, kemudian dalam penulisan goals gitu kan, kira-kira mau tujuannya apa gitu kan di aplikasi formnya itu gitu kan. Nah kemudian saat itu kurang lebih saya jadi asisten dosen itu udah hampir mungkin 9 bulan gitu kan, 9 bulan baru saya itu dapat informasi dari salah satu dosen saya, ada beasiswa PMDSU gitu kan. Nah beasiswa ini waktu itu memang cukup baru karena memang baru dibuka Dikti ya. Memang beasiswa untuk calon dosen S2, S3 langsung gitu kan, selama 4 tahun gitu. Dan waktu mulai batch saya itu udah dibuka setiap setahun sekali. Jadi sebelum batch saya, batch 1, batch 2, dan batch 3 itu dibuka setiap 2 tahun sekali. Nah pas kebetulan batch 4 ini alhamdulillah PMDSU itu dibuka setiap setahun sekali, dan sampai sekarang itu kan udah nanti ini tahun ini 2021 akan dibuka batch 6 seperti itu. Nah saat itu saya coba dikasih informasi gitu kan sama dosen saya, karena ya waktu itu ditanyain gitu kan, gimana Rizky udah dapat beasiswa belum gitu kan. Nah saya coba ya jawab gitu kan, ya alhamdulillah belum Pak, memang kemarin udah coba tapi belum rezeki gitu kan ya. Langsung dikasih informasi, oh ini ada beasiswa PMDSU, cobalah gitu kan. Ya, saya terima kasih sama dosen saya coba persiapkan berkas-berkasnya apa, kemudian apa yang harus dipersiapkan ya nanti untuk diajukan ke beasiswa tersebut. Nah untuk kelengkapan dan
bagaimana cara daftar, kemudian bagaimana syarat-syaratnya. Teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya terkait beasiswa PMDSU, tips dan trik apa diterima beasiswa PMDSU. Coba dilihat di video aku sebelumnya terkait itu. Nah, waktu itu aku daftar online itu kalau nggak salah bulan Juni ya, tahun 2018. Bulan Juni itu udah bukaan beasiswa PMDSU. Kemudian saya waktu itu ada proyek dosen itu ditugaskan di Sumatera gitu kan. Jadi ya sama ada proyek dalam pembuatan kompos dari limbah sawit, kelapa sawit gitu, dari perusahaan semen waktu itu, perusahaan semen di Sumatera, di Batu Raja waktu itu. Sambil nunggu itu saya juga sambil menunggu pengumuman dari beasiswa PMDSU. Tepatnya bulan Agustus, kalau nggak salah ya, tepatnya bulan Agustus. Singkat cerita, saya di SMS sama dosen saya, salah satu dosen saya gitu kan, bahwasanya saya diterima di beasiswa PMDSU. Nah, saat itu ya saya bersyukur banget ya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ternyata planning A itu dalam lanjut studi dengan beasiswa, alhamdulillah dikabulkan gitu kan. Meskipun dalam saya menunggu selama kurang lebih ya 9 bulan itu ya, sambil menjadi asisten dosen gitu kan. Alhamdulillah dapat beasiswa PMDSU. Bahkan beasiswa ini nggak hanya membiayai saya hanya S2, tapi juga membiayai saya sampai S3 nanti, lulus S3 selama 4 tahun. Saat itu saya sujud syukur. Waktu itu ya pengumumannya saya pas di Sumatera gitu kan, pulang dari lapangan ke mes gitu, mes di perusahaan sana. Ya alhamdulillah ada kabar baik gitu kan. Jadi itu sih pengalaman ketika saya setelah lulus S1 gitu kan. Memang ada planning A, planning B. Planning A lanjut studi dengan beasiswa dengan batasan 1 tahun. Kemudian ketika batasan 1 tahun belum dapat beasiswa, saya harus kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan, meskipun sebelumnya belum diterima di beasiswa sebelumnya gitu kan, tapi Allah kasih yang terbaik mungkin di sini di beasiswa PMDSU. Apalagi memang beasiswa ini untuk calon dosen gitu kan. Nah, teman-teman yang tertarik beasiswa PMDSU, ini kesempatan buat teman-teman ya yang usianya mungkin belum lebih dari 24 tahun setelah lulus. Nah, ini ada kesempatan beasiswa PMDSU Batsma. Teman-teman persiapkan saja seperti itu. Nah, itu pengalaman saya setelah S1. Semoga teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama atau pengalaman yang mungkin berbeda atau menarik, teman-teman bisa coba sharing atau komen di bawah ya di channel aku. Seperti itu. Terima kasih waktunya, kemudian terima kasih yang sudah menonton. Semoga bisa memberikan sedikit informasi gitu kan, yang bermanfaat. Yang pasti tetap semangat dalam mencapai cita-cita gitu kan. Meskipun ada kegagalan sebelumnya, yakinlah itu itu sebagai pelajaran dan sebagai koreksi diri, karena dan mungkin di situ juga kita menurut Tuhan Yang Maha Esa mungkin belum yang menurut Allah ke kita mungkin itu bukan yang terbaik, sehingga Allah kasih yang terbaik di tempat yang lain seperti itu. Itu
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya untuk komen, share, dan subscribe di channel aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.